Kabar hilangnya seorang wanita muda bernama Jesslyn Wijaya sempat menyita perhatian publik dan viral di berbagai media sosial. Laporan awal yang beredar luas menggambarkan situasi mencekam tentang dugaan aksi penculikan yang menimpa dirinya secara mendadak. Namun seiring bergeraknya tim penyidik kepolisian untuk mendalami kasus ini, tabir kejanggalan justru mulai terbuka satu persatu. Isu penculikan yang awalnya memicu keprihatinan mendalam, kini berbalik menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan kuat bahwa peristiwa tersebut merupakan sebuah rekayasa atau penipuan terencana. Lebih mengejutkannya lagi, dugaan skenario palsu ini ditenggarai melibatkan orang-orang dari lingkaran keluarga korban sendiri yang sengaja menciptakan suasana gawat demi tujuan tertentu. Hasil penelusuran digital dan koordinasi lintas lembaga yang dilakukan oleh aparat penegak hukum membuahkan fakta yang cukup mengejutkan. Keberadaan Jesslyn Wijaya yang dilaporkan hilang diculik di Indonesia ternyata terdeteksi berada di luar negeri, tepatnya di kota Bangkok, Thailand. Petunjuk posisi korban terungkap melalui pelacakan dokumen perjalanan resmi, manifest penerbangan, serta aktivitas lalu lintas sinyal komunikasi seluler. Data-data tersebut mengkonfirmasi bahwa korban telah melintasi perbatasan negara secara resmi tanpa adanya indikasi pemaksaan fisik di area bandara. Fakta ini berbanding terbalik dengan narasi awal yang disebarkan di media sosial, di mana pihak pelapor menyebut korban diculik oleh kelompok tak dikenal dalam kondisi terancam bahaya. Pengungkapan keberadaan korban di Bangkok makin menguatkan kecurigaan polisi bahwa narasi penculikan ini sengaja dirancang untuk mengelabui publik maupun pihak tertentu. Motif di balik pembuatan skenario palsu ini diduga kuat berkaitan erat dengan permasalahan internal keluarga, transaksi keuangan, atau upaya menghindari kewajiban tertentu. Penyidik mendapati adanya ketidaksesuaian antara keterangan para saksi dari pihak keluarga saat diperiksa di markas kepolisian dengan bukti-bukti faktual di lapangan. Informasi yang disampaikan oleh pelapor dinilai cenderung berbelit-belit dan terkesan sengaja mengarahkan opini publik agar mempercayai kabar penculikan tersebut. Aparat polisi terus mendalami peran masing-masing anggota keluarga untuk mengetahui siapa otak utama yang menginisiasi pembuatan laporan palsu yang telah meresahkan masyarakat ini. Langkah menyebarkan informasi bohong atau merekayasa tindak pidana penculikan memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Polisi menegaskan bahwa tindakan melaporkan kejadian palsu kepada pihak berwajib tidak hanya membuang-buang sumber daya kepolisian, tetapi juga dapat dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana penipuan serta penyebaran berita bohong. Pihak kepolisian kini menjalin komunikasi dan koordinasi dengan otoritas terkait di Thailand serta Atase Kepolisian Republik Indonesia di Bangkok untuk memantau keberadaan Jesslyn secara langsung dan memastikan kondisinya dalam keadaan aman. Proses pemulangan korban serta pemanggilan ulang pihak-pihak yang terlibat dalam skenario ini sedang disiapkan guna memproses perkara ini secara transparan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kasus dugaan penculikan rekayasa yang melibatkan Jesslyn Wijaya ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang beredar di media sosial sebelum ada konfirmasi resmi dari kepolisian. Penggunaan isu kejahatan demi kepentingan pribadi dapat berdampak fatal dan merusak kepercayaan publik. Masyarakat diharapkan dapat memetik pelajaran berharga untuk selalu bijak dalam menyerap informasi serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Memang benar ada kejadian sesuai dengan yang dilaporkan, yaitu membawa korban atas nama J oleh 4 atau 5 orang ke mobil secara paksa. Namun setelah kita lakukan rangkaian kegiatan, ternyata yang bersangkutan, kejadian tersebut tanggal 13, tanggal 14 yang bersangkutan ada di Semarang, meninggalkan Indonesia menuju Kuala Lumpur, berdasarkan manifest yang kami terima, bersama dengan 2 orang lainnya yang diketahui ada hubungan keluarga dengan J. Sampai saat ini, kami masih mengundang kedua orang tersebut, termasuk ayahnya, untuk memberikan keterangan terkait peristiwa ini kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk CCTV di lokasi, kebetulan tidak ditemukan CCTV yang mengarah ataupun merekam kejadian tersebut, namun keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi memang menyampaikan ada kejadian tersebut.